welcome back to Beauty Behind Their Master. Nah, hari ini Tessa lagi ada di kitchen. Kitchennya siapa tebak? Kitchennya Chef Edi. Chef. Halo. Hai. Sini Wah, duduk dong, Chef. Saya ngumpet di lemari ceritanya. Udah berapa lama, Chef, di dalam? 5 jam. 5 jam. Halo Udah 5 hari. sahabatku. Hai. Senang banget hari ini saya kedatangan tamu-tamu dari The Master. Nah, Chef, aku ngelihat di sini ada bahan-bahannya. Iya, jadi kan setelah kemarin aku dikasih tahu bahwa tim The Master mau sidak ke dapurku, Baik. juga mau melihat perkembangan dari kulitku. Hey. Jadi aku pengen masak buat kalian. Oh. Gitu. Masak Pokoknya apa kalau nih tim kira-kira, The Chef? Master datang atau siapapun yang datang ke dapurku dijamin dilarang pulang sebelum kenyang. Kita nggak boleh pulang berarti. Iya. Dan kita nggak pernah kenyang. Iya. Harus makan ya. Boleh, mungkin bisa langsung tunjukin ke sahabat dari Master Chef bahan-bahannya sama mau masak apa hari ini. Oh boleh. Jadi kita saya dipanggil duduk hanya sebentar terus Betul, suruh langsung masak. kerja lagi Chef habis Tega itu. sekali. Ya. Nah jadi Tessa hari ini aku mau masak soto Betawi. Soto Betawi. Baiklah Tessa, jadi bahan-bahannya dulu ya Boleh, yang Chef. saya mau kasih tahu. Yang pasti di sini ada daging sapi. Ini daging sapi. Daging sapi yang udah aku presto. Oke, selama Jadi kalau pakai presto itu kan kita kasih air, masukin daging sapinya. Di presto 15 menit sudah cukup. Terhitung sejak bunyi. 15 menit tuh jadi sabar. Dari dia bunyi cis gitu kan. 15 menit matiin kompor lalu biarkan dia dingin sampai bisa dibuka. Jangan dibuka paksa. Oke, sakit Tapi kalau hari buka ini paksa saya kan, tidak Chef? kasih tips banyak-banyak tentang memasak ya. Iya. Soalnya saya mau belajar tentang perawatan kulit dari kamu, Boleh, ya kan? Nanti kita sambil ngobrol. Kalau belajar memasak saya tidak dapat informasi dari kamu dong, ya. Boleh. Kita Nah mulai dari sebelum apa kita dulu, Chef? memasak pasti aku mau siapin bumbunya dulu. Oke. Ya saya senang banget nih hari ini surprising tim The Master mau kunjung ke rumah saya. loh. Kapan lagi ya? Iya. Kan lagi. Jadi selama ini kan aku langganan di The Master. Iya. Ada perawatan apa aja, Chef? Banyak dong, kan saya sudah mulai aki-aki. Sudah mulai keriput sana sini, Oke. flek di mana-mana. Bulan depan keriputnya udah nggak ada. Iya, jadi aku butuh banget yang namanya perawatan kulit supaya tidak terlihat serem-serem amat lah mukaku. Terlihat serem-serem mama. Iya. Nanti aku pakai bawang merah. Oke. Bawang merahnya sekitar 150 gram lah ya. Oke. Tuh, jadi kita cempung aja. By the way bisa ikut jadi Master Chef kemarin gimana ceritanya tuh? Nah, sebetulnya itu happy and sad story. Happy and sad story, baik. Iya. Boleh diceritakan nggak nih, Chef? Boleh banget. Senang Tessa yang sad-sad Iya, soalnya. jadi happy-nya dulu ya. Boleh. Kita masukin jahe dulu. Jadi awalnya memang aku karena hobi masak. Hobi masak terus sering lihat audisi acara MasterChef di YouTube Oke. gitu. Sering nyaksiin juga. Tapi berarti ya? sering nyaksiin tuh baru kepikiran, maksudnya gini loh, aku lihat reality show itu di YouTube tuh nggak lama, terus ada pendaftaran untuk MasterChef-nya. Oke. Nah lalu aku kepikiran, gue pengen tahu aja sih orang ngantri untuk Ikut kompetisi. kompetisi itu kayak apa. Oke. Jadi siapnya tuh sebenarnya sih tahun depan. Tahun ini kepengen tahu aja dulu. Mau belajar dulu ya? Belajar, tahun depan baru balik. Oh. Nah, tapi ternyata aku lolos terus sampai akhirnya aku diusir. Nah, yang masalah diusir itu tuh, it's a fake or just isu atau mungkin sekedar No, settingan no kalau chef fake. bawa contekan nih. Enggak fake. Jadi gini, saya sejujurnya kan saya masak kan memang bukan yang profesional. Bukan yang hebat kayak orang gitu kan. Bukan background sebagai chef lah ya. Enggak, jadi aku karena hobi masak dan memang mamaku tukang masak kampung gitu lah ya. Nah akhirnya aku ikutan lah di MasterChef itu. Nah terus begitu dipanggil aku cukup panik sih sebenarnya karena ilmu aku tuh paling secuil. Oke. Teman-teman kontestan yang lain ilmunya udah segunung gitu. Nah terus cerita yang aku dieliminasi.
Lu salah satu yang bully aku ya. Enggak. Kayaknya kan gitu ya. Kalau salah satu yang membuli aku kan jahat sekali. Tapi kalau chef Aku mau ngeblender dulu ya. Boleh. Kita blender dulu ya. Iya. Sudah halus. Nah, itu apa nih step selanjutnya? Nah, step berikutnya ada yang mau aku tumbuk. Oh, boleh, Ya, tunggu. sambil lanjut ya cerita Boleh, gitu. yang tadi. Jadi waktu saya masuk ke acara itu, saya berusaha lah untuk tampil maksimal dong, ya kan. Semua resep-resep yang ada dimanapun aku baca. Oke, sampai sempat dengar kalau chef ini kursus ya? Iya, ditumbuk, dikeprek gitu aja, nggak usah. Ini lengkuasnya juga kita keprek ya. Oke. Lengkuasnya aku pakai kurang lebih 50 sampai 70 gram deh. Ini jinten. Oke, jinten. Tuh, jintennya 1 sendok makan. Nah, lanjut cerita. Terus aku pasti dong pengen tampil bagus di acara itu. Terus ya saya bawalah buku resep sebanyak mungkin gitu, dan sebagiannya ada aku potong-potong kecil-kecil dan aku kantongin. Gitu. Jadi si resep ini dikantongin sama chef Edi. Dikantongin, jadi kan aku waktu itu kan nginep di satu Mes gitu ya? di mes, di hotel lah ya, bukan Oke, di mes. hotel. Nah, pagi-pagi kalau mau syuting tuh kita dijemput gitu sama master chef. Jadi sahabatku bisa ngebedain ya der master sama master chef. Nanti dikiranya Karena orang master sama-sama chef. master nih by Nah, the way. kalau der master itu skincare ya sahabatku. Number one contouring in Iya. Indonesia pastinya. Iya. Aku senang banget loh ke der master. Oh. Pelayanannya bagus banget. Semuanya friendly, dokternya baik. Pokoknya terus gini, satu hal kalau di der master itu tidak ketergantungan sih sebenarnya. Betul. Karena dulu aku pernah pakai salah satu skincare. Setelah aku berhenti itu kayaknya mukaku rada kurang bagus. Jadi kusam ya. Iya. biasanya, betul. Gitu. Ini jujur honestly. Tapi setelah aku ke Dermaster, walaupun mungkin aku tidak yang rajin-rajin amat ya perawatan diri, tapi tidak yang ketergantungan. Betul. Karena kan pada dasarnya Dermaster itu untuk memperbaiki sih dan merawat. Iya. Oh, dicampur. Soalnya aku pelupa orangnya. Nah, ngomong-ngomong pelupa, keluarga aku tuh paling tahu bahwa aku seriously orangnya pikun. Oke. Jadi makanya kalau aku masak, semua bumbu-bumbu ini wajib sudah aku siapin. Oke. Nah, yang waktu itu sampai aku diusir. Nah, ini curhat ya. Kan ada itu mystery box dong. Iya. Pas dibuka jeng-jeng gitu. Resepnya ada di kantongku. Kebetulan. Oke. Kan memang tidak kong kali kong. Oke, memang Tidak tidak ada tahu. brief sebelumnya ya. Dan saya sudah happy banget. I will win this Oke, competition. sudah begitu yakinnya ternyata chef Gitu. Tapi setelah saya mulai mau mikir-mikir mau bikin apa, sebetulnya aku tadinya tuh mau bikin cokolava. Oke, coklat. Satu lagi kayak coklat mousse gitulah ya. Oke. Tapi delicious begitu saya prepare bahan-bahannya, saya lupa Oh, mana yang oke. 150 gram, mana yang 130 gram, aku lupa. Timbangannya ya. Dan saya kepikiran di kantong gue kan ada catatan. Gitu, saya rogolah tanpa mikirin di sini ada kameramen, di sini ada apa enggak. Serius gitu. oke. Ya, jadi saya baca ada Chef Arnold di punggungku persis. Gitu. Kepergok rupanya ya. Kepergok gitu. Jadi intinya gini, kalau aku sih menyimpulkannya sekarang ya, manusia sepintar-pintar kita menyembunyikan dosa, anytime Tuhan melihat. Betul. Jadi buat saya sama sekali tidak marah sama keadaan, maksudnya itu tidak marah sama juri. Bagaimana orang kan mungkin kalau sampai digituin kan mungkin kesal, benci sama jurinya ya. Kalau saya sih ya dia mewakili Tuhan pada saat itu. Ini abis ini apa nih chef? Oke, kita mau menumis-numis. Sedikit aja, sekitar 50 mili aja. Ini buat adukannya chef ya? Ya, buat adukan. Tessa boleh itu apa nanti chef? Tunggu dia panas dulu. Tahu minyak panas tuh dari mana chef? Pastinya dia akan Buih-buih ada, gitunya. bukan buih, asap lah. Kan ini sedikit ya minyaknya. Karena minyak panas sama kebakaran beda tipis berarti chef. Oh iya. Ada asapnya ya. Terus chef tadi setelah
kejadian yang di kompetisi itu, ada nggak mungkin efek di hidup chef atau gimana gitu? Pertamanya saya malu banget, Oke. sedih. Jadi gini ya, kalau orang misalnya habis masuk TV ke mall kan star syndrome. Kan lagi. Gue kemarin masuk Lagi TV happy-happynya kan, ya, bener nggak? ini gue Kalau loh, gitu. saya waktu itu enggak. Nah, chef kan sering di dapur ya? Hah? Sering di dapur. Saya ya? Sering kena asap kayak gini kan, Iya, chef? makanya saya melasma kan. Oke. Biasanya selain melasma nih, chef, skin problem yang sering chef rasain atau yang sering muncul itu apa nih, chef? Jadi saya yang pasti kulit saya itu kering, kering banget dan gampang timbul flek kayak Di di kulitnya tangan ya? gitu loh. Oke. Jadi tangan saya ini dari dulu memang sudah kayak merundus-merundus nggak jelas gitu ya. Oke. Nah, kalau di Dermaster nih, chef, supaya kulitnya nggak kering, Iya. tetap terhidrasi, kita ada treatment namanya platinum whitening, chef. Iya. Chef pasti udah nyobain kan? Sekarang saya sudah sedikit kinclong. Resultnya chef rasain sendiri apa aja nih yang Banget. chef rasain nih, chef? Jadi sebelum aku di treatment yang itu, apa namanya tadi? Platinum whitening. Platinum whitening. Jadi saya sebetulnya kan basically kulitnya kan memang nggak yang gelap ya. Tapi kulit saya juga nggak bersih masalahnya. Jadi yang butuh treatment itu bukan orang yang gelap loh sebetulnya. Tapi kita butuh kulit kita lebih bersinar, lebih bersih, lebih glowing itu. Kalau ini menurut pemahaman aku ya. Jadi bukan untuk memutihkan kita kulit gelap pengen diputihin. Jadi beda kulit yang putih sama kulit yang glowing gitu loh. Jadi aku ngerasa lebih bersih. Karena kulit gitu. putih belum tentu glowing, tapi kalau udah glowing udah pasti jadi Pasti putih. Iya, setuju sekali. Tapi sebetulnya yang butuh perawatan tuh nggak cuma public figure ya. Setiap orang yang butuh berpenampilan bagus kan memang mesti treatment dong. Betul. Bener nggak? Karena merawat kan jadi support penampilan banget kan. Iya. Kita masukkan ya daun salam sama daun jeruk. Sampai masukkan biji pala, kembang lawang 2 butir, cengkeh 10, kayu manis sekitar 5 cm lah gitu ya. Gitu, kita tumis sampai harum. Ini sih sudah mulai matang bumbunya ya. Kita masukkan ketumbar sama lada bubuk. Dan sekarang saya mau masukkan santan encer. Oke. Tuh. Ini santan encernya sekitar 1,5 liter. Ini suhunya saya naikin aja, saya fullin. Kita masak pelan-pelan. Ini nunggu mendidih, chef. Dan ini langsung masukin? air rebusan, kan ini saya buat presto tadi ya. Kita masukin aja. Sebagai kaldu juga berarti, chef, dia? Iya, dengan daging sapi, ini daging sengkel dan ini daging kepala. Jadi kalau soto Betawi yang paling enak tuh pakai ini sahabatku. Daging kulit kepala sapi. Gitu. Jadi kikil-kikilnya itu kenyal-kenyal gitu ya. Oke. Nah, ini sudah tampak cantiknya ya, warnanya sudah kuning-kuning gitu. Nah, lanjut, Anda mau bertanya apa lagi? Iya, tadi Jadi karena saya nih masak sambil diinterogasi. bukan lagi digangguin malah. Iya. Kan YouTube chef juga lumayan gede nih, chef. Iya. Dan chef juga udah ada nama sebagai chef. Kalau Puji dari Tuhan. dari perspektif chef Edi sendiri, chef lebih suka disebut as a YouTuber atau sebagai chef juga? Aku sekarang cukup bangga dipanggil chef. Oke. Ya. Karena kalau YouTuber tuh kan bisa berbagai profesi abstrak ya. Betul. Kalau saya sih ya chef aja dah. Chef Karena aja. saya sudah senang dengan masak ya. Tersalurkan hobi saya. Baik. Ini kita nunggu sampai mendidih, chef. Iya, sampai mendidih. Nah, chef kan sering kena uap dari panas ya, chef ya. Iya. Ketika masak, pasti banyak juga skin problem yang muncul nih, chef. Iya. Cuman sebagai seorang chef nih, dari Iya. perspektif chef Edi, Iya. seberapa penting sih menjaga penampilan itu, chef? Bagi saya konsistensi sebagai chef itu sangat penting. Oke. Karena kan the first meet 3 second, orang 3 menit lihat kita suka atau tidak tuh dari the first meet. Orang lihat muka kita aja udah nggak meyakinkan, gimana mau coba masakan kita ya. iya Oh. gitu. Jadi bukan cuman visual masakannya disajikan terbaik atau bagus, tapi penampilan chefnya juga harus disajikan. Perut ini udah mulai Kita berbunyi-bunyi masukkan rupanya. santan kentalnya.
gitu. Ini sebentar lagi mau matang. Jadi sebenarnya masak itu sederhana kok. Yang penting kita happy aja. Sahabatku, ngomong-ngomong, soto Betawi kita sudah matang. Sekarang kita mau menyajikannya. Nah, nanti ini akan saya kasih potongan tomat, ada emping, ada kentang gitu ya. Nah, supaya lebih rapi, saya mau clean up dulu. Nanti baru kita makan. Gimana rasanya? Parah, enak banget. Ke nasi, Chef. Mau? boleh nanti. Boleh. By the way, Oke. Chef, sebelum kita berakhir nih sesinya biar kita bisa cepat matang. Oke. Kalau Chef dikasih kesempatan kedua, Chef, hal apa yang akan Chef lakuin? Yang pasti aku mau kuliah, Mm-mm. mau sekolah yang hebat. Gitu. Oke. Itu sih upgrading ilmu pastinya. Oke. Nah, terakhir Chef, ada hal yang mau disampaikan untuk sahabat Dermaster nggak, Chef? Ya, yang pasti kita harus tampil baik, hidup sehat gitu, dan jangan lupa merawat diri. Oke deh sahabat Dermaster, nanti kita ketemu di episode selanjutnya ya. Mungkin kita bisa ketemu Chef Edi lagi? Oh, boleh Siapa yang banget. tahu? Nah, kalau mau makanan sehat, ikuti resepnya Chef Edi di YouTube Chef Edi. Kalau mau cantik, mau glowing, mau lebih tampan, datangnya ke Dermaster. See you! Bye-bye! Dah!